Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, saya Ibrahim dari program studi Teknik Elektro Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Potensi, Peluang, dan Permasalahan Pemanfaatan Energi Listrik Tenaga Angin di Indonesia. Tapi ini saya pilih karena energi angin merupakan salah satu energi terbarukan yang cukup potensial, tetapi pemanfaatan di Indonesia masih belum maksimal. Yang pertama, latar belakang. Seperti yang kita ketahui, kebutuhan energi listrik di Indonesia ini terus-menerus meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, perkembangan teknologi, serta meningkatnya aktivitas industri. Namun, saat ini energi utama kita masih didominasi oleh energi fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Masalahnya, energi fosil ini jumlahnya terbatas dan penggunaannya juga berdampak buruk kepada lingkungan, terutama dalam bentuk emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu solusi yang cukup menjanjikan adalah energi angin, karena sumbernya melimpah dan tidak menghasilkan emisi secara langsung. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini. Yang pertama, bagaimana prinsip kerja energi angin dalam menghasilkan listrik. Yang kedua, bagaimana potensi energi angin di Indonesia. Yang ketiga, teknologi apa saja yang digunakan dan dalam PLTB. Dan yang terakhir, apa saja peluang serta tantangan dalam pengembangannya. Tujuan dari makalah dan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai konsep energi angin, menganalisis potensi yang dimiliki Indonesia, serta mengkaji teknologi, peluang, dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangannya. Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan kita bisa melihat seberapa besar peran energi angin di masa depan. Konsep energi angin. Konsep energi angin pada dasarnya berasal dari pergerakan udara akibat perbedaan tekanan atmosfer yang dipengaruhi oleh pemanasan matahari. Dalam sistem PLTB sendiri, energi kinetik dari angin ditangkap oleh turbin, kemudian diubah menjadi energi mekanik berupa putaran, dan akhirnya dikonversi menjadi energi listrik oleh generator. Yang menarik, daya yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kecepatan angin, bahkan berbanding dengan pangkat 3. Artinya, sedikit peningkatan kecepatan angin bisa menghasilkan peningkatan daya yang sangat besar. Namun, tidak semua energi angin bisa dimanfaatkan. Ada batas teoritis yang disebut base limits, yaitu sekitar 59% dari total energi angin. Potensinya di Indonesia. Kalau kita lihat di Indonesia, sebenarnya potensi energi angin ini cukup besar, terutama karena kita adalah negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang. Namun, rata-rata kecepatan angin di Indonesia hanya sekitar 3-7 meter per detik, sehingga masih tergolong sedang. Namun ada beberapa daerah yang memiliki potensi cukup baik, antara lain Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan pesisir selatan Jawa. Selain itu, potensi ini juga sangat dipengaruhi oleh musim, sehingga pada waktu tertentu produksi listrik bisa meningkat dan pada waktu lain bisa menurun. Teknologi PLTB. Dalam pembangkit listrik tenaga bayu, terdapat beberapa komponen utama seperti rotor, generator, dan tower. Turbin angin sendiri terdiri dari dua jenis utama. Yang pertama HAWT atau Horizontal Axis Wind Turbine, yang paling banyak digunakan karena efisiensinya yang tinggi dan cocok untuk skala besar. Yang kedua ada VAWT, yaitu Vertical Axis Wind Turbine, yang lebih fleksibel karena tidak perlu menghadap ke arah angin, tetapi efisiensinya lebih rendah. Dari sisi sistem, PLTB bisa berupa on-grid yang terhubung ke jaringan listrik, off-grid untuk daerah terkecil, dan hybrid yang dikombinasikan dengan sumber energi lain seperti tenaga surya. Peluangnya, energi angin memiliki beberapa peluang yang cukup besar. Yang pertama,
Energi ini ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi karbon secara langsung. Yang kedua, sangat cocok untuk digunakan di daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan listrik. Selain itu, pengembangan dari energi ini juga dapat mendukung target pemerintah dalam meningkatkan penggunaan energi terbarukan serta membuka peluang investasi dan pengembangan industri di bidang energi. Tantangan-tantangan yang ada untuk pengembangan energi angin ini ada beberapa tantangan yang tadi potensinya besar. Energi angin juga menghadapi berbagai tantangan yang besar. Yang pertama adalah sifatnya yang tidak stabil atau intermittent karena bergantung pada kondisi angin. Lalu yang kedua, kecepatan angin di Indonesia yang relatif rendah. Lalu selain itu, biaya investasi awal untuk pembangunan PLTB juga cukup tinggi dan sebagian besar teknologi yang digunakan masih berasal dari luar negeri. Tantangan lainnya juga ada integrasi ke sistem tenaga listrik karena fluktuasi dayanya dapat mempengaruhi kestabilan sistem. Ada 2 studi kasusnya, yaitu contoh dari penerapan energi angin ini ada di PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan dengan kapasitas sekitar 75 mW. PLTB ini terdiri dari 30 turbin angin yang mampu menyuplai listrik untuk puluhan ribu rumah tangga. Namun, produksinya sangat dipengaruhi oleh kondisi angin, sehingga tidak selalu konstan sepanjang tahun. Selain itu, ada juga PLTB Jolo Jeneponto yang dikembangkan melalui kerjasama internasional, yang menunjukkan bahwa pengembangan energi angin juga melibatkan aspek teknologi dan investasi global. Strategi pengembangannya. Untuk saat mengembangkan energi angin di masa depan, diperlukan beberapa strategi. Yang pertama, pemetaan potensi angin yang lebih akurat agar lokasi pembangunan lebih optimal. Kedua, pengembangan teknologi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor. Yang ketiga, penggunaan sistem hybrid agar suplai energi lebih stabil. Dan yang terakhir dan tidak kalah penting adalah dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan dan intensif yang dapat mendukung pengembangan energi angin. Selanjutnya, kesimpulan. Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa energi angin di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar. Namun, pemanfaatannya masih belum optimal karena adanya berbagai kendala teknis dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan teknologi, kebijakan yang tepat, serta perencanaan yang matang agar energi angin dapat dimanfaatkan secara maksimal. Saran dari saya yaitu perlu dilakukan berbagai peningkatan riset dan pemetaan potensi angin, penguatan kebijakan pemerintah, serta pengembangan teknologi dalam negeri. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga penting agar pengelolaan energi dapat dilakukan secara lebih optimal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.